tidur juga nggak bisa tidur di luar, di bawah pohon pisang. Di situ ngegelar pakai kardus. Terus atasnya kasur sebelah punya ibu itu saya pinjam. Jadi saya ya nggak kebagian tempat tidur lah. Ini sama papanya Intan berdua. Nah, saya sama anak yang bontot. Nah ibu itu yang setruk sendirian di situ. Jadi tengah jalanan orang motor lewat, De Olga, sepeda lewat, cuma mobil doang yang nggak bisa lewat. Saya bilang gini, ya Allah, orang-orang kok gubuknya pada bagus-bagus, cuma saya doang ya namanya. Ya, asal setempok-tempoknya aja, triplek apa bekas, ya kasur-kasur bekas, saya nyari minta di bangunan yang udah nggak pakai. Waktu Selasa yang udah, saya ngeliat kan, ibu-ibu tuh dagang peyek, ini kan. Nah terus dibeliin apa sama Jorga, mukena apa ya? Terus langsung sholat bareng sama Jorga. Nah bulan lama, saya ngeliat lagi, bapak tukang pemulung, istrinya stroke apa nggak bisa jalan gimana. Terus Jorga nelpon minta bawain apa ini kursi roda. Waalaikumsalam. Mas Nur, maaf, tolong itu dong Mas Nur, apa namanya? Minta kursi roda dong Mas Nur. Kursi, ya kursi roda tapi yang bisa buang air di situ ya Mas Nur. Ya, ya, ya betul. Pokoknya yang paling bagus. Kakek, ini hadiah dari Olga. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya, amin. Buat nenek nanti istirahatnya sini duduknya. Ya. Nah, terus saya bilang, ya Allah, saya bilang gitu, saya punya ini di sini, ya udah kayak saudara ya kan, ibu angkatnya anak saya bilang gitu, ya Allah sama bener sama dia ini, saya bilang gitu, udah gitu, sampai dibawain kursi roda amun Olga, bilang gitu. Makanya saya bersyukur, alhamdulillah ketemu dia Olga. Mau gitu ya, gituin orang yang nggak punya. Saya seneng Bu ngebantu orang Bu. Karena tujuan hidup saya Bu, saya ingin kasih bahagiaan buat orang-orang yang aku sayang. Mudah-mudahan ya Olga ya, biar di TV ditayangin terus ya. Amin ya Allah. Biar mudah rezekinya, biar rezekinya makmur, biar dapat rezeki yang halal. Saya doain ya Olga ya, biar panjang umur, selamat. Ibu sayang saya Bu. Sayang, bener-bener saya bersyukur, alhamdulillah, banyak terima kasih ya Olga mau jumpain saya. Amin ya Allah. Ini karena izin Allah Bu, saya bisa ketemu sama ibu. Kalau Allah nggak izinin, saya nggak mungkin ketemu sama ibu. Iya. Mudah-mudahan juga ini Orang berkah buat ibu, buat Amin, saya, buat amin, semua.
Saya kalau lihat di TV gitu, De Olga, saya bilang gini, ya De Olga coba kemari ya ke tempat saya, melihat keadaan saya begini, bilang gitu. Asal setiap saya nonton, nangis saya, De Olga. Intan tanya, kok nenek nangisnya asal melihat Om Olga di TV gitu. Kenapa ibu nangis? Lihat saya di TV. Tapi itu baik Allah. Setiap doa ibu dijawab. Ya. Amin ya Allah. Ibu nonton catatan si Olga, ibu selalu berdoa, ya Allah, coba saya dibantu sama Olga. Iya. Setiap ibu nonton seperti itu pasti ibu doanya seperti itu. Alhamdulillah Allah dengar. Hari ini saya bisa ketemu sama ibu. Pemandangan seperti ini sudah sering kita lihat di jalan-jalan utama ibu kota. Mereka adalah joki-joki 3-in-1 yang mencari nafkah di jam-jam tertentu. Di antara joki-joki ini, ada seorang nenek yang setiap malamnya masih berdiri di pinggir jalan. Beliau adalah Nenek Rifa, seorang nenek bersama cucunya yang menjadi joki. Tetapi mereka harus berdiri sampai malam hari untuk mencari tumpangan mobil agar mereka bisa sampai di rumah. Pendapatannya hanyalah Rp10.000 per hari. Sungguh perjuangan hidup yang luar biasa untuk seorang Nenek Rifa. Ibu, besok ibu sama tim catatan si Olga. Supaya lupa ibu tak bocor, dibeliin asap. Iya. Supaya ibu tidurnya enak. Kalau hujan, ibu di sana. Mudah-mudahan ibu juga tidurnya nyenyak. Iya. Nenek udah makan belum? Baru minta manis tadi, buka puasa. Dari buka puasa, ya Allah, pemirsa dia baru minum doang. Nenek sama Intan, ini sementara udah jam 11 kurang. 11 malam nih pemirsa, biar pemirsa tahu bahwa saya begitu cintanya dengan target catatan Olga, sampai malam begini pun saya ladenin. Terima kasih sebelumnya buat pemirsa catatan Olga yang selalu mendukung catatan si Olga. Terima kasih banyak. Yakin rasa rindu itu ada. Intan sedihnya kalau ingat mama. Sedihnya kenapa? Apa yang membuat Intan sedih? Tinggal sama mama kenapa? Ada perasaan kesal? Enggak, alhamdulillah. Yang membuat Intan sedih apa? Kan mama ninggalin Intan. Dan kalau ingat sama mama suka sedih kan ya? Suka. Sayang sama Olga. Sayang.
Astaga, ganggu aja orang mau makan. Lagi ngapain ente? Lagi ngapain ente? Lagi mau nyopet. Pakai nanya lagi makan. Itu pesanan aneh. kenapa Pesanan ente makan? ente. Ganggu aja. Lagi ngapain? Ada ibu-ibu, nenek-nenek sih, nenek-nenek, dia tuh joki 3-in-1. Terus dia bawa cucunya, rumahnya hancur. Kata dia sih rumahnya gubuk, dia tidur aja kena hujan dibangun. Bukan karena matahari, ya kan? Kasian. Rencana mau Olga bantu apa gimana? Olga mau bantuin tuh biar dia nggak kehujanan rumahnya. Oh, bagus emang. Bagus. Sering bantu orang gitu. Oh alhamdulillah Ustaz, insyaallah. Iya. Udah berapa banyak yang dibantu? Dah. Ntar kalau aneh hitung, ntar aneh dibilang sombong. Soalannya ente tuh nggak bantu aneh. Ya Allah, ente kan masih kuat, masih seger, masih bisa kerja, masih mau dibantu lagi. Bener juga. Jelas belum makan dari tadi. Pak Ustaz belum makan dari tadi. Pagi belum makan. Kan puasa. Selin aja nih orang. Enggak. Nih, Jangan terlalu deket ah, terlalu nafsu sama gue. nih ibu ada suaminya nggak? Nggak ada kayaknya sih. Ah, ente kan belum ada calonnya. Jangan so tau. Jangan so tau udah ada nih calonnya. Udah ada. Lebih dari satu kan boleh. Enggak ah, satu aja ribet. Oh. Suka mainin perasaan. Mungkin disantunin tanpa harus dinikahin kali ya. Cakep tuh paham. Ngapain pakai nanya lagi? Nenek, Iya. lama banget ngambil makanan nyari harta karun. Sini Nek, Ini bu. duduk. Dulu punya Rasulullah. Saya emang orang-orang. Jadi Rasul itu paling nggak betah kalau ngelihat orang kurangan. Oh betul. Terus Tat? Jadi saking telatennya Rasulullah orangnya lemah sampai beliau itu mengharamkan ada uang nginep di rumah dia. Maksudnya? Kalau kita kan tabungan banyak. Kalau Rasulullah itu sampai ngelarang dirinya dan keluarganya ada uang nginep lebih dari semalam di rumah. Itu saking telatennya Rasul ngejaga tradisi untuk ngasih contoh ke umatnya bahwa nolong orang itu segalanya. Enggak, sorry aku tanya, maksudnya uang nginep itu apa ya? Misalkan contoh, ente punya uang 500.000 gitu, ditaruh di rumah. Benar. Terus nggak boleh apa nginep, itu harus dikasih orang gitu. Kalau Rasulullah itu saking hati-hatinya ngejaga tradisi membantu orang, itu beliau menjaga yang penting ada uang tetap. Iya. Itu hebatnya beliau. Oh contohnya seperti itu. Iya, Jadi kita ngasih- harus ngasih contoh. saling membantu Iya. gitu ya Karena orang-orang yang lemah. Rasul kan ibadahnya banyak, Amin ya Allah. terus sedekahnya juga banyak gitu kan. Itu sebenarnya ngasih contoh bahwa kalau sekarang kita kemudian berdalih, ya Allah saya kebutuhannya banyak nih, Ah. makanya saya nggak bisa sedekah. Allah bakal bilang nanti, "Ya, dulu Rasulullah nggak pernah sampai ada uang nginep itu satu malam di rumah dia. Ini beliau baik-baik aja gitu. Terus kalau sholat kita kurang, terus kita bilang ya Allah gimana saya mau sholat banyak urusan nih gitu. Allah bakal bilang, oh, dulu Rasulullah urusannya banyak, ya kan. Terus yang harus beliau urus banyak, tapi kok beliau juga sholatnya banyak dan rajin. Gitu. Jadi ini masukan nih buat pemirsa catatan Olga ya. Jadi kita jangan pernah takut namanya menolong orang Betul. lain walaupun kita uang kita sedikit atau kita maaf maksudnya masih kekurangan gitu loh dalam hidup, tapi jangan pernah takut yang namanya beramal ya. Terus ada satu rumus di dalam Islam itu, semakin kita kesulitan, semakin kita dituntut oleh Allah untuk peduli kepada orang lain. Jadi kalau kita lapang, kita diminta ngasih Allah gitu kan ke orang lain. Itu ketika kita sempit, itu ketika kita ngasih, pahalanya kan besar. Nah, jadi intinya ketika Olga ngasih rezeki ke orang lain, kita kan umat Islam selalu bertimbal balik ya. Apa yang kita lakuin pasti akan kembali dalam bentuk doa. Kalau aneh sering nolong ente gitu, kalau enggak pernah nolong ente, ya itu kan jadi doa ente ke aneh. Bagaimana kalau Olga juga nolong orang lain, itu juga doa orang lain. Nah tuh Nek, maunya aja sih nenek.
Jadi kita tuh harus nolongin orang. Walaupun nenek dalam kesulitan, tapi tetap nenek harus bantu orang lain. Jadi jangan pernah takut rezeki nenek akan hilang. Insya Allah, Allah nggak pernah tidur nih. Pasti sama Allah dijabah doa nenek. Amin. Main hilang aja kodok ya. Tadi nongol, tadi hilang. Nek, saya kan udah janji bawa rumah nenek nanti mudah-mudahan tidak kebocoran lagi. Tapi saya nggak datang ke sana nih ya. Jadi nek, besok ada tim catatan si Olga ke rumah nenek ya. Rumah nenek akan dibenerin supaya tidak kehujanan ya. Biar nenek juga kalau tidur kakinya nggak kena air hujan. Kalau kena air hujan, ntar orang tahu kalau nenek Putri Duyung. Iya. Jadi ikan. Ya, nek ini ada rezeki juga nih buat nenek, buat Lebaran deh, ya. Terima kasih banyak ya nek, amin. Ya, makasih nek. Tapi yang pasti saya terima kasih banyak buat pemirsa catatan Olga yang masih setia nonton catatan Olga. Tiap jangan pernah putus asa, jangan pernah terus berjuang menjalani hidup. Semoga ini menjadi berkah juga pertemuan saya dengan nenek dan Intan cucunya. Pemirsa catatan Olga, sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf kalau Olga ada salah-salah kata dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti inilah keadaan rumah Nenek Rifa. Rumahnya hanya terbuat dari triplek-triplek bekas. Dapur dan ruang tidur pun menyatu. Beliau tak mampu memiliki rumah yang lebih layak. Karena penghasilan sehari-harinya hanya beliau dapatkan dari hasil menjadi joki dan juga memulung. Maka tak heran jika hujan turun, rumah Nenek Rifa kebanjiran. Olga memberikan sebagian rezekinya untuk kebutuhan hidup Nenek Rifa. Olga pun menyuruh tim untuk membelikan kebutuhan yang diperlukan untuk perbaikan rumah Nenek Rifa. Saat ini, tim mengajak Nenek Rifa ke sebuah material untuk membeli kebutuhan yang diperlukan agar rumah Nenek Rifa tidak bocor lagi.